Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ars TV. Tentunya masih bersama saya Junod dan teman saya Aris. Oke boy, pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah cerita dari Facebook ya. Kita ambil cerita ini dari Facebook, Pak. Ya, betul sekali. Kita akan coba membaca dan menceritakan kepada kalian salah satu kisah horor yang berada di salah satu hotel di Malaysia, yaitu Hotel Amber Court. Nah, jadi ini adalah salah satu lanjutan dari cerita yang kemarin 5 hotel terseram, Boy. Ceritanya ini cukup panjang, jadi kita sedikit membaca ya, Boy. Dan buat kalian, biar nggak semakin penasaran, langsung aja kita menuju ceritanya. Oke, Boy, kita lanjut ya. Nah, jadi Boy, Amber Court Villa di Genting Resort ini adalah komplek apartemen yang berada di Genting Highlands, Pahang, Malaysia, yang berlokasi sekitar 1 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. Bangunan tersebut memiliki 2 blok apartemen yang masing-masing memiliki 23 lantai dengan 3 tingkat tempat parkir mobil dan 2 lantai komersial untuk belanja-belanja gitulah. Dengan ketinggian kurang lebih 92 meter dari permukaan laut, Amber Court ini merupakan gedung tertinggi ketiga di Genting. 7/1 apartemen di Amber Court ini digunakan sebagai kondominium dan homestay dengan menawarkan pilihan sewa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, memiliki bangunan yang sangat tinggi, Amber Court ini menawarkan kepada penginap pemandangan gunung terbaik di Asia Tenggara, Boy. Amber Court ini juga merupakan usaha apartemen villa Genting Development yang direalisasikan pada tahun 1995. Nah, karena krisis keuangan Malaysia pada tahun 97 atau 98, usaha ini pun mengalami likuidasi. Oleh karena itu, apartemen ini pun harus dijual kepada masyarakat umum. Nah, beberapa saat setelah itu, pemilik apartemen menolak untuk membayar layanan jasa dan memelihara, yang membuat tempat itu pun sulit untuk dikelola. Cuaca basah dan berkabut di dataran tinggi Genting ini pun mendorong tumbuhnya alga merah atau lumut warna merah di depan bangunan itu. Tampilan dari gedung ini pun diabaikan dan menginspirasi imajinasi orang yang menyebabkan banyak cerita hantu yang beredar, Boy. Terus pada tahun 2012, Amber Court ini juga sempat direnovasi sebagian. Ini termasuk perbaikan luar dan dalam ruangan tersebut. Tapi ya Boy, entah kenapa tidak lama kemudian kondisi Amber Court ini mulai memburuk lagi. Karena berkurangnya minat pengunjung dari luar Genting untuk menginap di Amber Court ini, mereka pun akhirnya menyewakan unit tersebut dengan harga yang murah sekali kepada perusahaan konstruksi untuk bisa menampung tenaga kerja asing. Karena pada saat itu memang lagi banyaknya proyek pembangunan di kawasan Genting Highlands ini. Udah lokasi terpencil, kegiatan ilegal, masalah keamanan, banyak atap pipa yang bocor dan juga kesulitan pasokan air. Akhirnya semua hal itu pada penurunan performa dari Amber Court ini. Dan di sisi lain pun muncul desas-desus bahwa Amber Court ini adalah tempat angker pun mulai beredar. Ada juga yang menginfokan bahwa Amber Court ini banyak sekali orang meninggal akibat kecelakaan dan bunuh diri. Tapi sorry banget nih, kita nggak bisa menginformasikan tentang kebenarannya karena kurangnya informasi ketika kita riset tentang hal ini, Boy. Tapi kalau memang ini betulan terjadi soal kecelakaan dan bunuh diri ini, mungkin bangunan ini ya memang angker karena hal tersebut. Tapi kalau ternyata nggak betul soal kecelakaan dan bunuh diri itu ya, endingnya Amber Court ini pun memang sudah terlanjur dicap angker oleh orang-orang sekitar.
Oke boy, cerita ini berasal dari seorang wanita yang berasal dari negara Inggris yang sedang berlibur ke Genting bersama pacar dan kedua temannya. Kita sebut saja si cewek ini bernama Ijah dan si cowok bernama Mamat. Nah, jadi boy, ceritanya tuh pada tahun 2007, Ijah ini sedang melakukan perjalanan pertamanya ke Malaysia dengan Mamat pacarnya. Dan dia ini tinggal di sana kurang lebih sekitar 2 bulan di sana boy. Pada sebuah akhir pekan, si Ijah sama Mamat ini seperti kehabisan ide untuk tempat-tempat apalagi yang harus mereka eksplor selama liburan di sana. Dan akhirnya si Mamat menyarankan kepada mereka untuk pergi ke tempat yang disebut dengan Genting Highlands. Kenapa? Karena memang si Mamat ini kebetulan pernah liburan ke sana ketika dia kecil dulu boy. Dan Mamat berpikir ini adalah hal yang menyenangkan jika bisa mengajak pasangannya pergi ke sana. Mendengar ajakan Mamat, Ijah pun setuju untuk pergi ke sana dan mereka pun merencanakan untuk pergi bersama kedua temannya lagi yang bernama Sodik dan Fatima. Sampai akhirnya mereka semua berangkat pada pukul 6 pagi. Dalam perjalanan menuju Genting, si Ijah memang dalam keadaan sedikit sakit karena si Ijah ini ternyata fobia ketinggian. Dan Genting ini juga lokasinya tinggi gitu loh boy. Pantas saja untuk orang yang fobia ketinggian pasti takut kalau berada di sini gitu Pak. Pastinya. Jadi pada saat itu suasana hati Ijah ini pun langsung campur aduk. Ditambah lagi pada hari keberangkatan mereka, cuaca di Genting ini cukup dingin banget sekitar 11 derajat Celcius. Terus sesampainya di Genting, mereka langsung mengeksplor semua tempat di sana. Mainlah mereka ke tempat, makan-makan, jalan-jalan, sampai akhirnya mereka ini capek dan memutuskan untuk mencari sebuah penginapan. Pada saat mencari dan mencari, mereka ini pun bertemu dengan seorang sopir yang bekerja di sebuah hotel yang berjarak sekitar 15 menit dari jalan utama dan juga memiliki kamar yang tersedia dengan harga yang pas dengan kantong mereka. Dan akhirnya si supir pun mengantarkan mereka ke hotel tersebut. Dan di saat mereka bergerak semakin jauh dari jalan utama, mereka mulai melewati segala macam tempat yang lumayan menyeramkan, seperti bangunan yang sudah ditinggalkan, dan ada juga proyek-proyek bangunan yang belum selesai. Suasana di dalam mobil pun begitu sunyi, ditambah lagi mereka juga harus beberapa kali berhenti untuk menunggu kabut menghilang. Karena memang sejauh info yang kita dapat, di Genting itu memang ketika turun kabut akan sangat susah ketika memaksakan untuk menyetir atau berkendara. Itu semua terjadi karena pandangan yang akan sangat terganggu ketika kabut itu turun boy. Dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka ini pun sampai ke sebuah hotel yang dimaksud oleh bapak supir, yaitu Hotel Amber Court ini boy. Mereka yang tadinya senang dengan membayangkan hotel yang layak pada umumnya pun seketika terdiam setelah melihat kondisi hotel yang begitu menyeramkan ini boy. Ijah pun merasa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya mereka semua pun turun dari mobil dan si sopir pun langsung pergi meninggalkan mereka. Ijah yang memang sudah merasa merinding itu pun meminta kepada Mamat untuk mencari hotel yang lain. Tapi si Mamat pun menjelaskan kondisinya memang sudah tidak mungkin untuk mencari tempat lain. Di samping capek dan juga memang hanya tempat ini yang saat ini sesuai dengan budget mereka. Sampai akhirnya si Ijah, Mamat, Fatimah, dan Sodik pun masuk menuju lobi hotel. Ketika sudah masuk, mereka pun akhirnya melihat ada seseorang di resepsionis. Nah, di saat mereka melihat di sekeliling, memang suasana hotel tersebut sangatlah suram. Malah bisa dikatakan mereka tidak melihat orang sama sekali. Sampai-sampai si Ijah pun berpikir bahwa mungkin hanya merekalah satu-satunya orang yang menginap di hotel itu. Sedangkan si Mamat yang tidak berpikiran aneh-aneh pun langsung membooking satu kamar untuk satu malam. Setelah mereka mendapatkan kunci kamar, berjalanlah mereka menuju lift. Sembari berjalan, si Ijah melihat seperti ada tos serba yang menjual makanan boy. Dan si Ijah pun berpikir untuk membeli makanan di tempat tersebut. Tapi setelah dia masuk kamar dulu gitu boy. Sampai akhirnya naiklah mereka ke dalam sebuah lift dan menuju lantai 14. Sesampainya mereka
mereka di kamar, mereka pun sedikit terhibur. Karena di dalam kamar apartemen itu ada dapur, ada ruang tamu, dan ada 2 kamar tidur terpisah yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Ijah yang memang sudah merasa gerah langsung pergi mandi. Tapi pas dia mau mandi ternyata air panasnya nggak ada. Udah gitu saat di tengah-tengah mandi airnya tiba-tiba berhenti. Ijah pun merasa kesal. Nah, si Mamat yang melihat mood pacarnya yang sedang tidak bagus akhirnya pun langsung mengajak Sodik untuk membeli makan di tos serba tadi untuk pacarnya. Mamat dan Sodik pun turun menuju tos serba, sedangkan Ijah dan Fatimah menunggu dan duduk di ruang tamu. Nggak lama setelah itu, Fatimah ini bilang ke Ijah kalau dia capek dan pengen rebahan di kamar. Mendengar hal tersebut, Ijah pun juga memutuskan untuk kembali ke kamar dan lanjut bersih-bersih. Dan pada saat itu Ijah pun membiarkan pintu kamarnya terbuka lebar. Dan di saat si Ijah sedang membersihkan mukanya, tiba-tiba dia mendengar ada barang yang dipindahkan ke sana kemari di dapur. Ijah pun langsung berpikir kalau si Mamat sudah kembali dan membawa makanan. Sembari terus melanjutkan mencuci mukanya, si Ijah ini merasa seperti ada yang memperhatikan dari ruang tamu. Soalnya kan pintunya dia buka, boy. Tapi si Ijah pun tidak menggubrisnya karena si Ijah masih berpikir kalau itu mungkin memang si Mamat dan Sodik. Pada akhirnya setelah si Ijah selesai bersih-bersih, dia pun keluar kamar. Tetapi dia tidak melihat siapapun yang ada di sana. Dan Ijah pun berpikir kalau mereka berdua masuk ke kamar. Pergilah Ijah ke kamar Fatimah, tetapi ternyata di kamar si Fatimah tidak ada orang satupun kecuali Fatimah. Terus Ijah pun bertanya ke Fatimah, apakah Sodik dan Mamat ada di sini? Fatimah pun menjawab, mereka belum balik kok dari tadi. Ijah yang sudah merasa aneh ini pun terus mencoba berpikir positif dong. Akhirnya Ijah pun duduk di ruang tamu sambil menunggu mereka berdua ini balik. Nah, pas menunggu di ruang tamu, Ijah itu kayak sering bengong sambil melihat kabut di luar jendela gitu, boy. Terus tiba-tiba pas dia bengong, dia melihat ke arah kuku jarinya, boy. Dan yang dia lihat, kukunya ini sudah membiru entah kenapa gitu. Dan anehnya lagi, si Ijah yang takut dengan ketinggian ini tiba-tiba memiliki hasrat untuk melihat kabut secara langsung di luar jendela. Lantas berjalannya si Ijah ini menuju jendela dan membuka jendela tersebut tanpa ada rasa khawatir. Padahal dia ini kan fobia ketinggian, boy. Dan setelah itu pun dia menyondongkan badannya di sebelah kanan jendela setinggi pinggang. Lantas apa yang dilihat si Ijah ini di posisi itu adalah jurang yang sangat dalam. Dan dia pun berpikir betapa mudahnya dia bisa terjatuh dari ketinggian ini, boy. Terus tiba-tiba si Ijah ini merasakan ada sesuatu yang melototinya. Karena merasakan hal itu, si Ijah pun seketika tersadar dan langsung membentak wanita misterius tersebut. Sembari masuk dan menutup keras-keras jendela kamarnya lagi, boy. Si Ijah pun langsung berjalan cepat menuju ruang tamu dengan rasa panik. Di waktu yang bersamaan, si Mamat dan Sodik pun akhirnya datang. Dan jelas mereka belum tahu apa-apa. Sontak Ijah pun langsung bertanya kepada mereka berdua ini, apakah mereka tadi sudah sempat masuk ke kamar dan kembali lagi keluar? Tentu si Mamat pun menjawab, enggak Besti, kita keluar beli makan tadi kan pamit kamu. Lantas si Ijah pun masih tetap mencoba untuk menepis semua pikiran negatif dan apa saja yang terjadi padanya. Dan si Ijah pun memilih untuk tidak membicarakan hal tersebut sampai mereka kembali ke Kuala Lumpur.
Nah, pas sampai di Kuala Lumpur, si Ijah pun langsung menceritakan apa yang dia alami saat di penginapan kepada cowoknya. Respon Mamat pada saat itu tampak sangat prihatin karena dia sangat mengerti betapa gilanya ketakutan si Ijah ini akan ketinggian, boy. Dan sangat tidak mungkin jika si Ijah ini sampai berani melihat ke bawah dari jendela kamar mereka kemarin. Mamat pun berpikir kalau si Ijah ini sudah ditarik oleh sesuatu ke jendela. Dan untung saja si Ijah ini langsung sadar, karena kalau tidak mungkin si Ijah ini sudah koit karena terjun bebas ke bawah. Dan untuk mengakhiri cerita si Ijah ini, boy, Ijah pun pernah berkata bahwa semua foto yang pernah diambil di Amber Court ini telah hilang. Padahal semua gambar-gambar yang mereka ambil di genting ini masih ada, boy. Termasuk foto mereka di wahana-wahana itu juga masih ada. Jadi ya cuma footage-footage yang mereka ambil di Amber aja yang hilang gitu, coy. Wadaw, di sini gue mulai merinding, serius pak. Bahkan ada hal-hal yang sangat gaib yang mungkin itu tidak bisa dijelaskan dengan logika, pak. Dalam artian kita udah ambil foto-foto ya kan, kok tiba-tiba hilang fotonya gitu. Nah itu dia. Dan yang hilang itu cuma foto-foto yang ada di Amber Court. Dan terlepas dari cerita itu benar atau tidak, yang jelas Genting Highland ini menurutku adalah tempat yang sangat bagus kalau kita lihat dari review-review yang ada. Karena memang banyaknya wahana dan tempat-tempat seru di sana, boy. Oke boy, sekian dulu video dari kita kali ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar kita selalu semangat membuat konten-konten seperti ini ya bro. Oke. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau penyampaian. Kita pamit, saya Junot dan teman saya Aris S. Oke John. Salam misteri.